Selamat Natal. Iya, jadi hari ini di hari Natal kita akan merenungkan sebuah tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Apa tema kita? Kurang semangat. Sekali lagi, apa tema kita? Iya, jadi tema kita pada hari ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Pendeta sekali lagi sapa, selamat Natal. Selamat Natal Bapak Ibu. Selamat Natal anak-anak. Karena kurang semangat, Pak Pendeta mau anak-anak balik berdiri. Semua kami berdiri. Nah, jadi Pak Pendeta mau anak-anak ikuti apa yang Pak Pendeta katakan. Kalau Pak Pendeta bilang dari siapa Natal itu, anak-anak bilang dari Tuhan. Oke, sambil tunjuk ke atas. Dari siapa Natal itu? Dari Tuhan. Yang keempat, dari siapa Natal itu? Dari Tuhan. Yang kedua, Pak Pendeta mau bilang, siapa yang datang? Anak-anak jawab, Yesus. Siapa yang datang? Anak-anak jawab, Yesus. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Terakhir, untuk siapa? Anak-anak jawab, keluarga kita. Untuk siapa? Keluarga kita. Untuk siapa? Oke, Pak Pendeta ulang ya. Dari siapa Natal itu? Untuk siapa yang datang? Untuk siapa? Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Iya, selamat dulu anak-anak. Iya. Jadi hari ini kita akan merenungkan sebuah firman Tuhan. Perayaan yang mau kita ini, Pak Pendeta mau bertanya kepada anak-anaknya Pak Pendeta. Siapa di sini yang tinggal sama bapak dan mamanya? Angkat tangan. Oke, turunkan tangannya. Siapa di sini yang punya abang? Angkat tangan. 1, 2, 3, 1000 baru. Siapa di sini yang punya adik? Ada 200. Oke. Turunkan tangannya. Siapa di sini yang punya kakak? Oh, ada 12 orang. Iya. Jadi di sini terkadang namanya juga abang adik. Siapa yang suka abangnya mengganggu adiknya? Jujur. Jujur. Kakak yang suka ganggu adiknya, jujur. Oke, turunkan tangannya. Siapa di sini adiknya suka gangguin kakak sama abangnya? Oke, sekarang turunkan tangannya. Mari kita bernyanyi. Mata Tuhan melihat, 2, 2, 3 ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Iya, jadi dalam perayaan Natal ini teman-teman, jangan lagi kakak sama abang gangguin adiknya, lagi buat adiknya nangis. Jangan lagi adiknya gangguin kakak, buat kakak dan abangnya marah. Oke? Oke? Oke, nah jadi hari ini kita akan dengar cerita Natal yang istimewa, bukan hanya tentang bayi Yesus, tapi kita juga tentang sebuah keluarga yang Tuhan pakai untuk membawa keselamatan bagi dunia.
baik sekali. Dia rajin, dia menurut, dia taat, dan dia kerjanya sebagai seorang tukang kayu. Nah, jadi namanya adalah siapa namanya? Iya. Nah, jadi adik-adik yang diberkati Tuhan, suatu hari Yusuf merasa sangat sedih. Kayak mana ekspresi sedih? Coba. Yusuf berekspresi sedih. Coba, kayak mana ekspresi sedihnya? Kayak mana ekspresi di Excel? Gitu senyum. Senyum. Nah, jadi saat itu si Yusuf sedih karena Maria tunangannya saat itu sedang mengandung. Tengok perut Pak Pendeta, buncit kan? Pak Pendeta bukan lagi mengandung. Jadi perutnya si Maria sedang buncit karena ia sedang mengandung. Padahal Yusuf dan juga Maria, mereka belum menikah. Belum menikah mereka masih bertunangan. Bertunangan itu apa Pak Pendeta? Mereka masih mengikat janji. Janji mau menjadi suami dan juga istri. Tetapi di sini Yusuf dia tidak mau membuat Maria malu. Jadi dia berencana untuk meninggalkan Maria secara diam-diam. Nah, lalu karena Tuhan tahu pada saat itu si Yusuf mau tinggalkan si Maria, Tuhan suruh malaikatnya lewat mimpi. Ketika Yusuf modul, ketika Yusuf bobok, dia kan, siapa di sini suka bobok siang? Siapa di sini suka begadang? Siapa di sini nggak pernah mau bobok siang? Nggak apa-apa, turun tangannya. Nah, jadi pada saat Yusuf sedang bobok malam yang bukan bobok siang, datanglah malaikat Tuhan lewat mimpi. Dibilanglah oleh malaikat Tuhan itu, Yusuf jangan takut. Anak yang dikandung Maria itu berasal dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, jadi adik-adik, arti nama Yesus itu siapa yang tahu? Arti nama Yesus. Ya, jadi Pak Pendeta kasih tahu ya, memang sengaja Pak Pendeta buat kecil. Jadi nama Yesus itu artinya juru selamat. Apa arti Yesus? Juru selamat. Oke, itulah arti nama Tuhan Yesus. Nah, jadi di sini Yusuf ketika dia bangun saat mendengar perintah dari malaikat harus memberikan nama anak itu Yesus, Yusuf taat kepada Tuhan. Ia langsung taat. Selanjutnya ia melindungi dan mengasihi keluarganya. Ia menerima Maria sebagai istrinya dan selanjutnya Tuhan Yesus lahir di mana? Di Bet apa? Bet siapa? Di mana? Selanjutnya Yesus lahir di Betlehem. Nah, jadi di sini pesan firman Tuhan kepada kita bahwasanya pertama yang harus kita pahami, Tuhan mengasihi keluarga. Jadi di dalam keluarga itu ada siapa saja? Bapak. Ya, dalam keluarga pertama ada Bapak. Ada Bapak. Ada Bapak. Kedua ada Mak. Ketiga ada Bob. Enggak ya? Ada juga lah. Jadi dalam keluarga ada Bapak, ada Mama, ada Abang, ada Kakak. Lalu lebih besar lagi ada Opung, ada Nini, ada Bulan, ya kan? Semuanya itu disebut sebagai keluarga.
Jadi tahu nggak adik-adik? Di sini Tuhan memilih keluarga Yusuf dan Maria untuk menjadi tempat Yesus lahir. Artinya, rumah dan keluarga kita itu juga sangat berharga di mata Tuhan. Jadi anak-anak yang diberkati Tuhan, ketika kalian percaya kepada Tuhan, Tuhan pandang kalian itu berharga di mata Tuhan. Begitu juga dengan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu sangat berharga di mata Tuhan. Mari semua kita katakan, aku berharga di mata Tuhan. Kurang semangat. Aku berharga di mata Tuhan. Jadi karena kita berharga di mata Tuhan, Allah mengasihi keluarga kita, mengasihi bapak, mengasihi mama, mengasihi abang, mengasihi adik, mengasihi nini pula, bahkan juga opung kita di rumah. Nah, selanjutnya di sini kelahiran Yesus adik-adik dan juga bapak ibu saudara, dia bukan hanya menyelamatkan orang dewasa, tetapi Yesus datang ke dalam dunia, dia juga menyelamatkan adik-adik. Dia menyelamatkan anak-anak. Karena dia ingin kita itu dipenuhi kasih, dia ingin kita dipenuhi dengan damai, dia ingin kita dipenuhi oleh pengampunan. Nah, selanjutnya adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Minggu Natal mau mengajarkan kita untuk boleh mengasihi keluarga. Jadi kalau Yesus tinggal di dalam hati kita, kita akan menjadi anak yang lebih baik. Mari kita katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tinggallah di dalam hatiku. Nah, jadi kalau Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita, kita mau taat sama orang tua kita, kita mau taat sama bapak kita, sama mama, bahkan orang yang lebih tua. Kalau Yesus tinggal di dalam hati kita, kita akan menyayangi abang dan juga adik kita. Kalau Tuhan Yesus tinggal dalam hati kita, kita menjadi anak-anak yang tidak mudah marah, tapi mudah untuk mengampuni. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa merayakan Natal dengan cara yang menyenangkan dan penuh kasih di rumah? Nah, jadi di sini kalau mamanya bilang, oh si Jenny, kerjakan PR-mu di rumah ya. Jadi Jenny harus ngapain kalau mama bilang gitu? Iya, Mak. Kasih tepuk tangan untuk Jenny. Nah, kalau bapaknya si Olik tadi kan ngomong, Olik, burukku saya bobok siang. Apa jawabmu Olik? Jujur. Apa? Bentar lagi Pak. Oke. Kasih tepuk tangan untuk Olik. Kalau anaknya bilang sama si Risewi, oh Risewi, kau sayanginya adikmu, apa jawabmu Risewi? Iya Pak. Kasih tepuk tangan untuk Risewi. Nah, jadi orang yang ada Yesus di dalam hatinya, dia akan taat kepada perintah Bapa dan juga mamanya. Selanjutnya di sini berdoa. Siapa di sini yang tadi pagi pas bangun tidur berdoa? 2, 3, 4, 5 banyak. Ya, jadi kita harus berdoa sama Tuhan. Nah, jadi di sini kepada Queen, Pak Pendeta mau tanya. Lalu ada kawan Queen yang kasih bilangnya, Queen, kau lihat ya, kamu itu ya, sok kali. Apa jawabmu sama temanmu?
Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kasih tepuk tangan gitu nih. Sama si Nola. Dan kalau ada Nola temanmu, kan? Dibilang, Nola, kamu inilah, sok kali lah. Kamu nggak boleh gitu-gitulah. Gimana mereka Nola nggak salah? Apa jawabmu Nola? Gak apa-apa. Oke, kasih tepuk tangan untuk Kak Nola. Ya. Baik-baik kan rupanya anak sekolah Minggu Gunung Sinabung. Ketika dimarahin tanpa salah, ya nggak apa-apa. Asalah betul. Nah, selanjutnya teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, siapa di sini? Contoh, Pak Pendeta mau tanya sama si Guru Ginting, gurunya Pak Pendeta. Nah, Guru Ginting, kalaulah ada yang memberikan kamu jajanan, contoh dia beli roti dibagi dua, dikasih sama apa kamu bilang Guru? Makasih, kasih tepuk tangan. Nah, jadi kalau ada orang yang memberikan kepada kita sesuatu, kita harus ucapkan terima kasih. Sekarang Pak Pendeta mau tanya sama James Saragi. Ketika James, ya kan, sama Bang Petra, James tumpahkan minumnya. Terus Bang Petra bilang, kok ditumpahkan minumku James? Apa James jawab? Kasih tepuk tangan untuk James. Kalau kita buat salah, kita harus berani minta maaf. Oke, anak-anak udah pinter, jadi kita panjang-panjang lagi buat Bapak Pendeta. Langsung saja Pak Pendeta mau bertanya dulu sama anak-anak. Nanti Pak Pendeta kasih hadiah langsung di tempat untuk 3 orang. Siapa yang cepat dia dapat. Cepat tunjuk tangan ya. Nanti jawabnya ke depan. Oh tunggu ya. Pertanyaan Pak Pendeta yang pertama. Apa arti nama Yesus? Siapa si Grace? Kasih tepuk tangan benar. Pertanyaan Pak Pendeta yang kedua, siapa yang cepat ya? Siapa nama bapaknya Tuhan Yesus? Si Adam. Yusuf. Iya benar, kasih tepuk tangan. Yang terakhir. Belum. Di mana Tuhan Yesus lahir? Si Regina. Kasih tepuk tangan. Pak Pendeta ambil dulu kadonya ya. Ini Pak Pendeta ada kantong ajaib. Jadi Pak Pendeta bawa kantong bukan sembarang kantong. Karena Bapak Pendeta pakai topi Sinterklas dan juga bawa pinjam kantongnya Sinterklas tadi. Jadi selamat untuk Grace. Ada Regina, kasih tepuk tangan, silakan dulu. Siap gak tanya menjawab pertanyaan Pak Pendeta 3 lagi? Masih ada yang di kantong Pak Pendeta loh. Siap? Oke siap. Sekarang Pak Pendeta mau nanya, siapa nama istrinya Yusuf? Aneo.
Stefani, ke depan. Salah, tapi nggak apa-apa. Yesus hadir di keluarga singkat. Kasih tepuk tangan untuk Stefani. Oke. Terakhir pertanyaan Pak Pendeta. Nah, jadi harus menjawab ya. Nah, Pak Pendeta ini mau nanya apa ini? Oh iya. Apa judul dari lagu pembukaan ibadah kita tadi? Kan ayah. Ayo siapa? Bismillah. Oh, holiness. Bukan itu instrumen bang, tapi nggak apa-apa, kita kasih tepuk tangan untuk Bismillah. Ya, jadi inilah hadiah dari Pak Pendeta, diterima ya. Iya. Tepuk tangan silakan duduk. Jadi anak-anak Pak Pendeta sudah habis kantong Pak Pendeta. Gak ada lagi isinya. Tahun depan lah Pak Pendeta minta lagi sama Santri Kos ya. Oke, jadi tema Natal kita pada hari ini, Allah hadir di tengah keluarga, mau mengingatkan anak-anak sekolah minggu. Sayangi Pak, sayangi Ma, sayangi A, sayangi K, sayangi A, sayangi semua ke. Siap untuk melakukan? Siap untuk melakukan? Untuk siapa Yesus lahir? Untuk siapa Yesus lahir? Untuk keluarga kita. Ya, sekali lagi, untuk siapa Yesus lahir? Tuhan memberkati, kita berdoa.